Oke, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 21 Agustus 2023, teman-teman. Ya, teman-teman, komoditasnya naik. Saham sektor ini beberapa hari ini sebenarnya mulai beranjak naik. Hari ini juga beranjak naik lagi, teman-teman. Apakah akan lanjut pergerakan naiknya? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, untuk teman-teman yang baru subscribe ke channel MS Trade, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya ya. Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Jadi kalau ada tawaran titip dana trading atas namakan Surya MS Trade, tidak usah diabaikan ya, karena saya tidak buka titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, komoditasnya naik ya, komoditasnya naik. Saham ini sebenarnya dalam beberapa hari ini sudah mulai beranjak naik, dan hari ini saham-saham dari sektor tersebut berlanjut naik. Oke, baik teman-teman, sebelumnya kita akan masuk dulu ke bahasan terkait IHSG dulu ya, karena kita bisa ngelihat mood market hari ini seperti apa. Nah, kalau kita lihat closing dari IHSG ada di 6866 ya. Ya, 6866 di sekitar 6860-an itu adalah merupakan supportnya dari IHSG. Jadi closingnya IHSG hari ini ya masih di atas supportnya 6860. Ya, sedikit naik. IHSG sebenarnya tadi daily candle-nya, intraday candle-nya sempat naik ya, teman-teman. Kalau kita lihat seperti dalam chart yang lebih panjang mungkin kita bisa ngelihat. Saya sebentar, ini tanggal 16. Oke, sebentar. Ini adalah pergerakan dari IHSG, kiri adalah tanggal 21 ya. Sebentar kita cek dulu ya. 1821. Ya, 21. IHSG itu tadi sempat di 6890. Ya, sesi 2 sempat naik sedikit, baru kemudian closingnya ini agak turun ya, teman-teman. IHSG-nya seperti itu, pergerakannya ya masih tetap aja nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana karena hanya 0,09% ya, walaupun tadi sempat tinggi di sekitar 6890-an ya. Nah, kita lihat dulu teman-teman untuk saham-saham yang menggerakkan IHSG hari ini. Kita bisa ngelihat yang mendominasi pergerakan dari IHSG, yang mendorong IHSG untuk tidak turun lebih, menahan IHSG untuk tidak turun lebih dalam, ada Bian, kemudian ada AMMN, ada AMRT, ada United Tractor, ada Adaro, teman-teman ya. Yang membuat atau memperberat IHSG adalah GoTo yang masih turun 4,34% ya. Kemudian BBRI, BCA juga masih turun. Oke, baik teman-teman, kemudian saya sampaikan dulu satu informasi penting ya. Ini cukup penting. Dulu sebenarnya sering saya bahas, yaitu tentang yield dari obligasi US 10 years bond. Memang cukup lama nggak saya bahas, cuman saat ini dia berada di titik yang merupakan resistan dia sebelumnya. Ini adalah yield dari 10 years US 10 years bond, di mana di bulan di bulan Oktober 2022 ini sempat di 4, berapa di resistannya ya. Terus kemudian naik turun seperti itu. Nah, kondisi ini biasanya ketika yield dari obligasi ini naik, teman-teman, ini kecenderungan dari saham biasanya akan bisa kurang menarik jadinya seperti itu. Ini juga kita lihat DXY, dolar indeksnya ini ada satu, kita lihat dulu trend channel ya. Nah, trend channel ini kalau misalkan di break berarti dia naik lebih tinggi dari ininya, dari resistannya ya. Ini ada trend channel seperti itu. Oke, saya akan gambarkan dulu. Kenapa sih ini penting? Karena ini adalah ya, kita perhatikan ini karena ini salah satu indikator yang bisa kita perhatikan apakah market sahamnya akan naik atau turun secara umum begitu ya. Karena ini kaitannya adalah dengan antara market ya, ketika obligasi lebih menarik,
bisa jadi orang akan lebih memberi prioritas untuk invest di obligasi karena suku bunganya menarik. Ini DXY ya, dolar indeks ya. Kalau obligasinya ini. Nah, dolar indeks ini kan kaitannya dengan suku bunga juga ya, suku bunga juga di mana saat ini kalau kita lihat memang walaupun inflasi sudah melandai tapi penurunan suku bunga memang belum dilakukan ya. Seperti itu. Jadi memang setidaknya tidak naik tapi tidak turun juga seperti itu dan market masih wait and see. Ini sekilas update untuk kaitannya suku bunga, dolar indeks dan juga US 10 years bond. Ini penting untuk kita perhatikan karena kaitan pergerakan uang di market itu adalah terkait antara market satu dengan market yang lainnya. Mana yang lebih menarik begitu ya. Ini sekedar update. Nah, kemudian di judul saya sampaikan adalah komoditas ini naik ya, teman-teman. Komoditasnya apa ya? Ya, komoditasnya ya sebenarnya udah saya bahas, saya singgung dari minggu lalu juga ya. Ini kaitannya dengan coal di 149 ya, terus kemudian crude oil boleh dibilang juga mengalami kenaikan ya. Jadi saham-saham yang terkait energi ini sepertinya ya akhir tahun ya, ini juga biasanya juga dia akan hangat harganya begitu. Natural gasnya sih masih tetap ya. Palm oil ini juga rebound dari retracement dia. Ini adalah timah masih sama. Untuk nikelnya juga masih sama. Baik, kemudian kita akan tengok dulu kondisi regional ya. Regional marketnya seperti apa. Ini regional market hari ini tanggal 21. Ini sebenarnya mix ya. Hijau merah lah seperti itu. Jadi regional marketnya mix. Kita akan lihat dulu karena cukup lama nggak update untuk kaitannya dengan regional market. Kita lihat dulu untuk Dow Jones Index. Ini sebenarnya masih sama karena memang update-nya baru nanti malam ya. Dia sudah mulai ada potensi rebound setelah beberapa hari terkoreksi. Nasdaq-nya juga setelah beberapa hari terkoreksi dia juga ada potensi rebound. Nggak tahu nanti malam seperti apa. S&P 500 juga sudah mulai ada perlawanan. Ini untuk Hang Seng masih sama kayaknya, masih turun juga ya. Ini di sini juga tertulis Hang Sengnya masih minus 1,8. Kemudian ini adalah Eropanya, ini per tanggal ini masih Jumat ya. Belum update ya teman-teman, untuk Eropanya masih belum update. Berarti kita lihat dari yang di sini dulu. Untuk Eropanya udah tanggal 21, ini sih udah hijau ya. Oke, baik teman-teman, sesuai judul saya sampaikan bahwa komoditasnya naik, saham-saham sektor ini mulai beranjak naik. Akankah lanjut? Sebenarnya bahasan ini ya sudah saya bahas dari sebelum-sebelumnya, saham-sahamnya juga sama. Cuman memang sempat pergerakannya tidak lanjut ya. Oke, namun hari ini mereka pada bergerak. Sahamnya apa aja kita akan mulai bahas teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah Adaro teman-teman ya. Ini Adaro di minggu-minggu lalu itu kan saya udah sampein. Kalau sektor terkait batu bara itu harga komoditasnya menarik ya. Ini bisa kita lihat ada pergerakan di Adaro ini. Dan Adaro ini ada resistan yang minggu kemarin nggak kuat dilewati, yaitu di 50 retracement teman-teman. Ya 50 retracement ini nggak bisa dilewati. Nah hari ini closingnya dari Adaro ini mampu lewati titik itu ya. Closingnya dari Adaro hari ini mampu melewati titik itu di sekitar 2580. Closingnya di atasnya yaitu 2620 untuk Adaro. Oke, kita cek dulu Adaro stock price. Kita cek dulu ya teman-teman. Saya geser dulu Adaro ya. Adaro asingnya 3 belum keluar ya. Data sampai jam 18 asingnya belum keluar. Belum update ini. Saya coba download dulu ya teman-teman. Saya coba download dulu sebentar, saya update dulu datanya. Ternyata belum keluar juga ya, mungkin masih terlalu sore saya ngonten nih. Oke, intinya pokoknya Adaro ini ada pergerakan upside yang bagus dengan volume hari ini di atas rata-ratanya ya. Adaro bisa teman-teman perhatikan, supportnya ada di 2585.
target berikutnya atau resistan berikutnya di 2717 teman-teman. Nah, karena Adaro ini mampu lewatin 2580 teman-teman, makanya saya akan update untuk pergerakan dari Adaro berikutnya. Maksud saya tren dari maksud saya ini ya, target dari Adaro berikutnya. Oke, di sini bahwa berikutnya untuk target dari Adaro tuh di sini sekitar EMA 200-nya teman-teman. Di sekitar EMA 200-nya saya akan hapus dulu. Nah, ini untuk Adaro target berikutnya setelah dia di sini ya 50 retracement yang tadi di sini, ini 50 retracement di sini, maka target berikutnya tuh di sini ya. Ya, di sini. Di EMA 200 atau di sekitar 3000. Baik, kemudian BSSR. BSSR hari ini juga bisa lewati EMA 200-nya, teman-teman, bisa lewati EMA 200-nya. Terus coba akan saya update, mungkin dalam weekly-nya lebih jelas ya. Nah, ini weekly-nya lebih jelas teman-teman ya. BSSR itu resistan berikutnya ada di 4171, targetnya 4492 teman-teman. BSSR. Nah, dalam ini juga sama, bisa dicari. Ini banyak sekali cluster pergerakan dia. Saya bisa ambil juga dari sini, kayak saya ambil juga dari sini. Sebentar untuk BSSR ya, BSSR. Oke, sebentar. Ya, BSSR resistan berikutnya 4150, target 4473 daily, Fibonacci daily ya teman-teman. BSSR volume 2 hari ini kenceng ya, asingnya masih belum nongol untuk saat saya bikin konten ini teman-teman. BSSR. Ini ESA ya, ESA kemarin yang barengan bergerak, ESA, PGEO dan BRPT. Nah, hari ini pada bergerak mostly dari saham-saham itu teman-teman. Nah, untuk ESA yang kemarin bergerak terus retracement 3 hari baru kemudian bergerak lagi. Jadi sekaligus ini informasi untuk teman-teman ya, bahwa satu saham yang bergerak itu kadang 3 hari perlu retracement ya, naik. BSSR ESA 3 hari naik ya, kemudian retracement sebentar baru lanjut naik lagi. Resistannya dia teman-teman tuh ada di udah lewat ya, berarti ada di kisaran 50 retracement di 710 ya untuk ESA. Kita tengok dulu ESA. Asingnya masih mix, volume hari ini masih biasa aja ya. Kemudian PGO hari ini naik dengan volume, dorongan volume kenceng, tapi asingnya masih banyak keluar ya. PGEO asingnya masih banyak keluar. Nah, ini saham-saham IPO. IPO ini termasuk sebenarnya sering banget saya pantau dulu karena harga IPO-nya kan di 800-an ya. 800-an sempat turun, baru kemudian naik lagi. 875 ya betul. Sekarang udah melebihi IPO-nya, belum 2 kali sih. Termasuk AMMN, ini 2 IPO yang saya pantau ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kemarin BRPT barengan juga kan sama ini, sama PGEO. BRPT saya selipkan ya. BRPT mengalami retracement, BRPT-nya ya, retracement, supportnya di sini kita lihat support berikutnya sih dia ada di 853 ya untuk BRPT. Asingnya sebenarnya masih masuk beberapa hari ini, volume hari ini masih biasa aja ya. Ketika terkoreksi volumenya biasa. Boleh dipantau teman-temannya ini retracement. Baik, kemudian ADMR ya. ADMR. Nah, ADMR ini setelah lewatin resistan 1080 candle ya. Kemudian lewatin resistan 1131 dan konsolidasi di situ kemarin hari Jumat. Resistannya naik lebih tinggi, hari ini lanjut naik teman-teman ya. Targetnya sementara masih di 1260 kurang sedikit. MA 200-nya 1317. ADMR volumenya terbangun cukup oke dalam 5 hari ini.
Asingnya saya belum bisa baca hari ini, tapi untuk yang Jumat asingnya tebel masuknya ya. Baik, kemudian MDKA asingnya belum bisa saya baca, terlalu sore ya. Tapi 3 hari ini, 2 hari terakhir ya, selain hari ini asingnya banyak masuk. Volumenya cukup solid. Kemudian MDKA ya. MDKA ya, ini MDKA ini rebound ya teman-teman, rebound dari retracement-nya dia. Ada candle doji kemarin Jumat butuh konfirmasi, dikonfirmasi hari ini naik. Resistan berikutnya dia ada di 34 ya, 3400 untuk MDKA. Baik, kemudian AMMN masih belum bisa saya bahas karena ini saham IPO yang masih melaju kenceng terus ya. Kalau sudah punya sebenarnya kemarin di keep terus aja karena masih bergerak laju naik seperti ini. Saya udah nggak punya barang, saya tunggu retracement ternyata nggak ada ya. Dan sedang fokus di saham-saham lain juga ya teman-teman. Tapi masih sangat menarik ya, karena terkait metal-metal ini pada mineral-mineral pada bergerak semua ya. Nah ini udah keluar ya datanya ini. Data asingnya tanggal 21 udah keluar nih. MNN asingnya masuk ya. Tadi yang nggak kelihatan MDKA juga sudah masuk asingnya. ADMR juga sudah masuk asingnya. BRPT sih asingnya net sell, PGO asingnya masuk hari ini ya. Ya, terus kemudian apa lagi? Yang pertama tadi ada Daro ya. Daro sih net sell hari ini. Baik teman-teman, berikutnya BRMS ya. BRMS juga kenceng hari ini, volumenya asingnya teman-teman ini luar biasa. Silakan dicatat, silakan di ini. Ini kenceng banget nih. Ya, BRMS sangat menarik teman-teman ya. BRMS sangat menarik. Nah, naik dengan dorongan volume ya. BRMS naik dengan dorongan volume. Nah, ini targetnya hampir kecapai di 50 retracement di 210 ya. Sangat bagus untuk pergerakan dari BRMS. 210, kemudian 232 ya. Boleh dicatat teman-teman, BRMS sangat-sangat bagus. Baik, kemudian ACES teman-teman ya. Ya, enggak. Masih ini aja sih, kurang begitu menarik. Cuman dia ada percobaan resistan lebih tinggi ya. Candlenya maksud saya. Jadi dia dalam pergerakannya naik dari bawah ke atas nih, koreksi dia terbatas sampai di 38 retracement. Jadi kalau secara koreksi ini masih ringan dan kemudian bisa naik lagi kan. Nah, lewatin 23 ini saham kalau bisa mempertahankan harganya seperti ini potensi up-nya lanjut teman-teman. Karena dalam tren naik, retracement-nya dia hanya sampai di 38 dan mencoba untuk naik lagi, berhasil lewatin resistan-resistannya. Kemungkinan besar naiknya lanjut. Volumenya sayang belum kenceng, tapi dan asingnya juga masih net sell ya. Baik, kemudian MAPA ya. Asingnya masih masuk terus. Volumenya juga oke hari ini. MAPA di beberapa hari yang lalu saya bahas bahwa ini masih sangat nurut di track yang dia bikin sendiri ya, trend channel. Hari ini membentuk harga baru lagi ya, kita cek. Hampir sampai di 880 itu harga sebelumnya, harga tertingginya. Jadi ini barang memang ada resisten di 880 ya. Berikutnya kalau lewat dari situ dia adalah all time high. The sky is the limit. Musuhnya hanya orang-orang yang take profit aja. Menarik teman-teman, masuknya adalah ketika terjadi retracement. Dipantau aja terus, ini barang bagus. Nah biasanya MAPA juga sama MAPI. Nah biasanya MAPA sama MAPI ya. Jadi ini saya tambahin MAPI. MAPI retracement ya teman-teman. Oke. Ini sudah saya petakan pergerakan dari MAPI. Supportnya ini masih tahan sih di 1075 masih tahan. Kalau misalnya jebol itu kita jagain di 38 retracement 1770 ya. Tapi seandainya dia break dari situ, ada kemungkinan dia akan ke 50 retracement karena di area 50 retracement ini pernah ada
support di situ ya. Untuk MAPI kita tengok dulu, volumenya masih biasa. Untuk asingnya net sell ya hari ini, tapi sebelumnya cukup banyak sebenarnya untuk asingnya dari MAPI ini masuk ya. Kemudian BMRI hari ini asingnya masuk lagi. Ini saya bahas langsung aja. BBNI asingnya juga mulai masuk lagi. Volume dari BBNI masih biasa, volume dari BMRI juga masih biasa. Nah, chartnya bagaimana? BBNI sedikit ada upside, namun masih belum signifikan ya. Ada resistan BBNI itu di 9.200. Untuk BMRI dia retracement kemarin hanya sampai di 5.683 ya. Ini bisa naik lagi. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas 5820, ini tanda panah udah saya bikin, artinya peluang untuk lanjut naik adalah besar. Baik, ini tentu yang dicari teman-teman ya, saham-saham terkait otomotif. Pak, kenapa pada turun ya? Ya naiknya udah kenceng. Ini trennya kan. Ini terjadi patah tren ya teman-teman. Patah tren ini, kemarin ini kan saya bahas kalau patah tren, ini memang berarti dalam tren naik ini dia udah patah tren. Tapi kalau secara Fibonacci, kita mesti tunggu dulu di 3000 ya. Kalau break di bawah 3000, peluangnya bisa sampai 2600 ya. Di 50 retracement juga kita perlu jaga karena di sini ada history candle di situ ya. Astra Autopart. Yang naik tidak naik terus teman-teman, pasti akan ada koreksi. Ini kalau pas turun ini volumenya kenceng teman-teman ya. Tapi asingnya justru masuk. IMAS nih, pasti banyak yang nyari ya. Hari ini kecil aja asingnya. Volumenya cukup tebel. Cukup tebel ketika terjadi retracement ini. Sudah 2 hari ya, yang kemarin lebih tebel lagi volumenya. IMAS ya. IMAS ini kan kemarin udah saya bahas bahwa kenaikan IMAS kemarin kepentok di 2470 ya. Terus langsung terkoreksi. Belum sampai di 50 retracement. Nah, di sini juga udah saya gambarkan Fibo-nya teman-teman. Kemarin ya, sebentar saya cek dulu Fibo-nya lagi. Oke, keliru. Saya akan gambarkan Fibo koreksinya dia. Untuk ini ya. Jadi karena hari ini dia break, karena hari kemarin dia break di 2170, kemarin kan saya sampaikan juga target dia ke 1990 teman-teman, masih belum ya. Sekarang ini dia baru sudah lewat sih 50 retracement. 50 retracement-nya itu ada di 2080. Memang dia ada target ke 1990 untuk si IMAS ya. Kita tunggu dulu beberapa hari ke depan. Karena di area sini juga ada konsol area sebelumnya di area 23,6 retracement. Kita tunggu ya teman-teman beberapa hari ke depan. Saya masih ada sebagian barang karena memang saya belinya dari 1800-an sekian sampai 1960 ya untuk IMAS. Oke, berikutnya adalah DRMA. DRMA juga retracement ya, saham-saham terkait otomotif masuk naik terus kan gitu. Ini DRMA break dari 38 retracement hari ini, targetnya langsung ke 1464 ya teman-teman. 1464, volumenya cukup kencang hari ini, jadi hati-hati. Tapi AC-nya malah masuk ya. Siapa tahu memang AC-nya mencari saham yang harga yang lebih murah. Baik, kemudian SMSM ya teman-teman, SMSM. Asingnya masih cukup banyak masuk, cukup solid ya SMSM. Dia juga masih terjaga harganya, supportnya dia ada di 2068 itu aja dulu, resistan masih di 2200. Kemudian TKIM nih saya lanjut bahas, dia mengalami retracement lanjutan ya. Tapi kuncinya masih di 7.270 ya teman-teman, masih sama catatannya, break dari 7.270 target ke 6639 TKIM. Kemudian kalau INKP juga sama retracement lanjutan, break dari
Support berikutnya 8.900, break dari 8.900 itu targetnya 8.137. Ini kemarin udah saya bahas juga sih. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya bahas kali ini ya, bahwa ada dua sektor yang komoditasnya naik dan saham-sahamnya juga bergerak naik. Terus juga beberapa sektor yang kemarin naiknya udah kekencengan mengalami retracement, yaitu otomotif dan juga terkait kertas ya. Kita akan tunggu dalam beberapa hari ke depan ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.